Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1971, Kesengsaraan. Dalam kelas abadi, pil yang diperkuat 9 kali juga merupakan standar tertinggi. Namun, perbedaannya adalah agar dapat diperkuat, tidak seperti pil kelas manusia, pil kelas abadi harus mampu menahan kesengsaraan. 1 sambaran petir. Itu berarti Dion telah memurnikan pil kelas abadi yang diperkuat 1 kali. Bagaimana mungkin Supreme Spiritual tidak pingsan? Memurnikan pil dengan standar tingkat abadi sudah cukup sulit. Namun, untuk mencapai tingkat di atas tingkat teratas, pada apa yang seharusnya menjadi percobaan pertamanya juga, bagaimana mungkin dia tidak merasa ingin mati? Dion tidak terlalu khawatir dengan petir kesengsaraan ini. Hanya petir kesengsaraan dari alam abadi yang dapat mengancam pilnya. Secara teknis, ia curang dengan menciptakan pil kelas abadi di alam fana. Dion mengulurkan tangan dan hendak memeriksa pekerjaannya. Bagaimanapun, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Jika dia tidak memakan pil penyembuh esensi ini sekarang, dia mungkin akan mati hanya dalam beberapa jam. Namun, saat itulah perubahan yang menggemparkan mulai terjadi. Kuali pertempuran bergetar. Awalnya terasa ringan, namun, lama-kelamaan bertambah kuat. Tidak lama kemudian, cahaya yang menyilaukan mulai memancar darinya. Dion hanya bisa menyaksikan ketika benda itu tiba-tiba melesat ke langit, mengubur dirinya dalam awan keemasan di atas sambil tersenyum pahit. Mengapa sekarang? Tanyanya pada diri sendiri dengan jengkel. Karena tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia terjatuh dari posisinya di udara, kesadarannya memudar. Ekspresi Luna berubah, bergegas ke sisi Dion dan menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Ekspresinya sangat buruk. Pengalamannya jauh lebih dalam daripada Alauna, dia tahu betul betapa buruknya kondisi tubuh Dion. Kualinya tiba-tiba menghilang, berisi pil yang sangat dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Surga tidak punya mata, Alauna, selangkah kemudian, bergegas ke sisi ibunya, tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya. Kemudian terjadi perubahan lain, awan di atas mulai bergerak naik turun. Namun, awan tersebut tidak menyebar keluar, melainkan ke dalam. Sebuah lubang gelap tampak terbentuk di pusatnya, menelan awan-awan keemasan itu ke arahnya tanpa hukuman. Situasinya sungguh konyol. Namun, saat mengingat kuali Dion yang tiba-tiba menghilang, pikiran-pikiran liar mulai muncul di benak setiap orang. Akan tetapi, ketika semua langit keemasan di angkasa menghilang, dan lonceng surga akhirnya berhenti, yang benar-benar ada hanyalah sebuah kuali besar yang menjulang di angkasa, bergetar tiada henti. Pada saat itu, suara penghalang yang hancur bergema, dan teriakan seorang gadis kecil mengejutkan semua orang. Kuali hitam itu meluncur turun dari langit, menyerbu ke arah Dion, Alauna, dan Luna. Melihat ini, Luna hampir ingin mengambil tindakan. Kuali ini melesat pergi dengan tindakan penyelamatan nyawa suaminya, dan sekarang tiba-tiba melesat kembali dengan entah niat macam apa. Jika kuali ini ingin menyerang, jika dia adalah makhluk tinggi sejati, tentu saja itu bukan masalah besar. Namun, Luna tidak, jadi dia harus bersiap dan mengumpulkan kekuatannya. Namun siapa sangka dia akan mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya selanjutnya. Hei, kau bisa mendengarku sekarang, kan? Tuan Bo, beraninya kau pergi berperang tanpa aku. Bibi buyut ini masih belum memaafkanmu. Hei, kenapa kau tidak menjawabku? Apa kau pura-pura tidur untuk mengabaikan bibi besar ini? Kuali itu masih turun dengan kecepatan yang sangat tinggi beberapa saat yang lalu. Tetapi tiba-tiba berhenti mendadak tidak lebih dari 1 meter di atas ketiganya. Bibir Luna berkedut saat ia melihat seorang gadis kecil yang menggemaskan mengintip dari balik tutup kuali hitam. Tingginya hanya sekitar 2 kaki dan memiliki penampilan tembam yang membuat pipinya hampir tak tertahankan untuk dicubit. Dia terus memanggil Dion, tetapi dia tidak menjawabnya sama sekali. Begitu terbangun, Luna hampir kehilangan kesabarannya. Kuali kecil, jika kau tidak ingin tuanmu mati, cepatlah dan berikan kami pil yang telah disulingnya sekarang. Gadis kecil itu berkedip. Sambil mencari-cari, dia menjulurkan lidahnya ke samping seolah-olah dia sangat fokus, hanya untuk mengeluarkan 2 pil. Ini, meskipun Luna bingung mengapa ada 2 pil, dia buru-buru mengambil 1 dan memasukkannya ke mulut Dion, menggunakan kinya untuk mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Namun, ketika Raja Naga melihat pemandangan ini, dia merasa seolah-olah dirinya sendiri yang tersambar petir. Pemberian multiplisitas, kesadaran Dion bergetar saat energi pil penyembuhan esensi memasuki tubuhnya. Meskipun Dion menggolongkan pil ini sebagai pil setengah langkah kelas abadi, meremehkan nilai setengah langkah ini adalah hal yang bodoh. Seseorang tidak boleh salah mengira alam transenden setengah langkah dan alam kelas abadi setengah langkah sebagai sesuatu yang sama. Kenyataannya adalah bahwa apa yang disebut alam transenden setengah langkah tidak lebih dari sekadar nama palsu yang diberikan oleh manusia yang tidak memahami bobot sebenarnya dari pernyataan mereka.
Namun, kelas abadi setengah langkah adalah nama yang diberikan kepada pil ini oleh para dewa sendiri. Sebelum seseorang menjadi alchemy venerable di Immortal Plane, mereka harus terlebih dahulu membangun fondasi dengan pil biasa hingga pil bintang sebelum melewati ambang ini dengan terlebih dahulu menyempurnakan pil setengah langkah tingkat immortal. Meskipun para pemuda di Immortal Plane mungkin cukup beruntung untuk dilahirkan langsung dengan tubuh immortal, mereka jelas harus berlatih dan membangun pengetahuan mereka seperti orang lain. Alam setengah abadi ini, yang juga dianggap berada dalam alam magang alkimia, adalah pil yang bahkan para ahli alam esensi abadi pun tergila-gila dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Status alkemis di alam abadi bahkan lebih tinggi daripada di alam manusia. Apa maksud semua ini? Itu berarti Dion sedang mengonsumsi pil yang bahkan berguna bagi para dewa. Pil penyembuh esensi ini adalah obat mujarab yang sangat mujarab bagi mereka yang berada di alam abadi terendah. Pil ini dikenal karena keefektifan dan kecepatannya dalam menyembuhkan tubuh makhluk abadi. Jadi, efek seperti apa yang akan ditimbulkannya jika dimakan oleh manusia? Mengatakan bahwa luka Dion mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1972, multiplisitas. Dalam sekejap mata, air mata di kulitnya bersinar keemasan samar sebelum dengan cepat sembuh seolah-olah mereka berpacu dengan waktu. Setiap kali mereka menutup, gumpalan tipis kabut emas akan keluar, memenuhi area tersebut dengan bau yang memabukkan. Ekspresi Luna berubah. Aku memperoleh umur setidaknya 100 tahun hanya dengan menghirup kabut aneh ini. Luna memiliki pemahaman dasar tentang alkimia. Bagaimanapun, dia telah hidup begitu lama. Jika dia tidak memiliki hal-hal tertentu untuk mengendalikan kebosanannya, dia akan menjalani kehidupan yang mengerikan. Dia tahu betul bahwa pil penyembuh, terutama yang paling hebat, memiliki efek samping berupa penambahan rentang hidup seseorang. Ini jelas tidak berguna bagi para dewa yang hidup selama hati Dao mereka tetap utuh, tetapi bagi manusia biasa. Pil yang disempurnakan Dion berada di luar imajinasi terliar mereka. Jika Luna harus menebak, dia yakin bahwa pil ini saja dapat menambah kehidupan sejuta tahun bagi manusia, dan itu hanya perkiraan konservatifnya. Kesadaran Dion yang tadinya perlahan memudar, tiba-tiba tersentak bangun. Ia segera mendapati dirinya bersandar di lengan Luna, tetapi ia benar-benar tidak punya waktu untuk berinteraksi dengannya karena bagian dalam tubuhnya sedang bergejolak. Energi pil itu mengalir melalui meridian dan pembuluh darahnya, menyembuhkan luka tersembunyi dengan lambaian tangannya yang ilusif. Bahkan organ dalam Dion pun ikut bersih hingga tubuhnya benar-benar mulai mengeluarkan kotoran. Perubahan seperti itu membuat ekspresi Dion goyah. Setelah mengolah tahap sutra perunggu dari tubuh berlian titan miliknya, ia yakin bahwa semua kotoran fana miliknya telah dibersihkan sepenuhnya. Namun, dilihat dari situasi di dalam tubuhnya, ia tidak mungkin salah besar. Dia berdiri dan melangkah menjauh dari Luna demi dirinya sendiri saat kulitnya mulai mengeluarkan cairan busuk berwarna coklat dan hitam. Ini bahkan bukan pil yang dirancang untuk pengembangan tubuh, tapi kekuatan tubuhku benar-benar meroket. Bahkan, melonjak, mungkin terlalu meremehkan. Dion mencapai titik kemacetan alam sutra emas dalam sepersekian detik, menghancurkan penghalang alam sutra kristal dan melintasi batas seberat 1 triliun jin. Tubuhnya runtuh dengan sendirinya, terurai menjadi sutra emas indah yang berubah menjadi filamen kristal berkilau. Sayangnya, sebelum benang-benang sutra itu dapat membentuk kembali tubuh Dion, penghalang lain hancur, menyebabkan benang-benang sutra itu runtuh dengan sendirinya dan terbentuk kembali sekali lagi. Panggung sutra berlian, beratnya 10 triliun jin. Jiwa Dion, yang masih utuh, menyaksikan dengan ekspresi tidak percaya. Tahap sutra emas setara dengan alam Dao bawah dan tengah. Tahap sutra kristal setara dengan alam Dao yang lebih tinggi. Tahap sutra berlian berada di alam Dao puncak. Terobosan tubuh Dion akhirnya berhenti, memungkinkan untayan berlian berkilau yang berkelap-kelip perlahan membentuk kembali tubuhnya. Pada saat dia muncul lagi dan bagian-bagian tubuhnya yang tidak senonoh. Penampilannya menyebabkan bahkan pria-pria normal pun melihat ke dalam diri mereka dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendalam. Apakah mereka tertarik pada seorang pria? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Dion bersinar biru pucat. Kulitnya, yang masih berwarna kecoklatan, berkilauan seolah memantulkan permata. Rambutnya senada dengan matanya, sama sekali tidak seperti saat ia masih muda. Sebaliknya, filamennya yang pendek berkibar lembut tertiup angin, berkedip-kedip dengan warna abu-abu muda yang sesekali memperlihatkan warna biru lembut. Dion baru saja mulai menyadari perubahan dalam tubuhnya sendiri ketika penghalang lain hancur. Namun, kali ini, penghalang itu adalah Qi-nya. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai tahap Dao ke-6. Mereka yang menonton merasakan bibir mereka berkedut. Inilah alam Dao yang mereka bicarakan. Alam yang sangat luas itu membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengisi bahkan 1 meridian saja. Anda memberitahu kami bahwa Anda memakan 1 pil,
pil yang dimaksudkan untuk penyembuhan, ingatlah, dan berhasil menembus begitu banyak alam dalam satu gerakan. Namun, Dion memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap situasi ini. Bagi alam abadi, kita sebenarnya tak lebih dari sekadar semut. Dion mendesah. Jika pil setengah langkah kelas abadi saja bisa memberikan hasil seperti itu, bukankah berkultivasi dari tahap dasar ke alam transenden setengah langkah akan menjadi masalah beberapa hari di alam abadi jika seseorang diberi sumber daya? Mungkin seseorang tertunda dalam memahami kis tingkat tinggi, tetapi selain itu, apa yang dapat menghentikan Anda? Dion menepis pikiran-pikiran itu dengan mencibir. Setelah aku selesai berurusan dengan murid kedua orang tua itu, aku tidak keberatan untuk mengamuk sedikit di alam abadi juga. Kau akan menundukkan kepalamu juga. Mungkin 2 hari yang lalu, Dion tidak akan berpikir seperti itu. Namun, dia tampaknya telah mendapatkan kembali sikap arogan yang sama seperti saat dia masih bocah berusia 13 tahun yang memasuki dunia persilatan sendirian lagi. Ayah, pikiran Dion terhenti ketika putrinya melompat ke pelukannya. Ayah, itu sungguh luar biasa. Celoteh Alauna kecil sambil memeluk Dion dengan ekspresi manja. Dion tersenyum, menepuk kepala putrinya. Namun pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Pil itu masih terlalu kurang. Saya kehilangan banyak saripati obat pada awalnya karena saya mempelajari Heaven Soaring Nine Cells. Selain itu, pil itu ditujukan bagi mereka yang memiliki jalur meridian normal untuk ditelan. Saya tidak cukup terampil untuk memodifikasi formula pil sesuai tipe tubuh kami. Jika saya melakukannya, peningkatan ki saya akan sama besarnya dengan peningkatan tubuh saya. Saya masih harus banyak belajar. Alauna mendengarkan kata-kata ayahnya dengan serius, lalu mengangguk. Dia tahu Dion mencoba membimbingnya sedikit. Namun bagi yang lain, mendengar kata-kata seperti itu hanya membuat dada mereka memanas karena amarah. Jika bukan karena betapa kuatnya Dion, mungkin mereka akan bergegas untuk menginjak-injaknya. Kasihan Supreme Spiritual, yang baru saja berhasil bangun, langsung pingsan lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1973, ya. Luna, setelah memuaskan Alauna, Dion memanggil wanita yang memiliki kisah rumit dengannya. Dia berdiri di pinggir, tersenyum diam-diam sambil memperhatikan. Namun, jarak yang dia buat antara dirinya dan Dion terlihat jelas. Meskipun Alauna bisa keras kepala sebagai putri Dion, bahkan menjadi penyebab semua kekacauan ini, Luna tahu dia tidak bisa. Dia juga tidak ingin mengandalkan Alauna yang membuat Dion merasa bersalah untuk memaksakan jalan masuk ke dalam hatinya. Jadi, meskipun dipanggil, dia tidak bergerak dari tempatnya. Tidak perlu khawatir tentang aku, katanya sambil tersenyum. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna. Sayangnya, dia tidak pernah menduga bahwa tanggapannya akan membuat mata Dion berbinar nakal. Kemarilah, Luna merasakan gelombang ki menyelimuti tubuhnya. Ia tak sempat melawan sebelum akhirnya ditarik tak tertahankan ke dalam pelukan Dion. Luna tahu betul kelemahannya. Dia memiliki kekuatan dari makhluk tinggi, tetapi itu hanya jika dia memiliki persiapan yang memadai. Dia tidak memiliki pertahanan diri terhadap Dion, jadi bagaimana dia bisa bereaksi terhadap kesengajaannya? Merasakan lengan Dion melingkari pinggang rampingnya, dia tersipu malu. Di masa mudanya, Luna memiliki gairah seks yang liar. Meskipun satu-satunya pria yang pernah bersamanya adalah Dion, jumlah wanita yang pernah bersamanya sangat banyak. Namun, setelah kejadian hari itu, setelah ia akhirnya terbangun dari mimpi buruk yang dibawa oleh inti jurang angin yang mencabik-cabiknya siang dan malam, ia belum melepaskan sisi dirinya itu. Keintiman semacam ini, yang belum pernah dialaminya selama triliunan tahun. Hal ini membuat Luna yang biasanya berani dan terus terang bereaksi tidak berbeda dari seorang gadis kecil yang tidak bersalah yang tidak memiliki pengalaman dalam hal-hal seperti itu. Yang jelas, penampilan baru Dion di alam sutra berlian terlalu menakjubkan. Untungnya, citranya sebagai seorang tertinggi tetap utuh karena wajahnya disembunyikan di balik kerudung. Alauna kecil bertepuk tangan ke samping dengan gembira, tetapi cenggirannya nyaris jahat, seolah-olah dia seorang penjahat dan rencananya berhasil. Dulu aku terlalu malu dalam melakukan sesuatu. Sejak aku mengetahui keberadaan Little Alauna, kau sudah menjadi wanitaku, yang tidak bisa dihapuskan, tidak peduli bagaimana aku menghindarinya. Kita punya masa lalu yang rumit. Tapi aku yakin kau sudah melakukan lebih dari cukup untuk menebus semua masalah itu. Kata-kata Dion diucapkan keras-keras, tetapi kali ini, dia tidak membiarkan siapapun kecuali Luna mendengarnya. Dion tersenyum. Aku akan menjungkir balikkan pesawat fana ini, maukah kau mengikutiku? Luna berkedip, menatap mata Dion yang berbinar-binar. Ia yakin ini bukan ilusi. Mata Dion benar-benar berbinar. Sial, bagaimana ia bisa menolaknya? Ya, katanya lembut. Dion menyeringai. Dion melepaskan Luna. Meskipun dia menyukai kelembutan pinggangnya, masih banyak hal yang harus ditangani. Sekarang setelah dia mengunci ibu kota Sprite secara paksa selama 2 hari,
kekuatan luar kemungkinan besar sedang dalam kekacauan besar saat ini mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Pertama, dia harus menaklukkan semua roh alam semesta aliansi Sprite. Dengan Luna yang mengikat eksistensi tinggi mereka dan semua valen mereka yang mati, ini benar-benar saat terbaik. Dion harus mengatakan bahwa dia cukup beruntung. Jika bukan karena keberadaan Apollos, para Supremes itu tidak akan pernah cukup berani untuk memasuki wilayah Luna dengan begitu sembrono. Tanpa itu, mereka tidak akan pernah bisa menangkap mereka dengan mudah. Jadi, sejujurnya, Dion harus berterima kasih kepada si kecil itu. Tentu saja, semua keberuntungan ini akan sia-sia jika Dion tidak merencanakannya terlebih dahulu. Namun, sentimennya tetap sama. Kedua, Dion harus memperjelas pendiriannya. Jika dia tidak bisa memperkenalkan dirinya kepada dunia dengan kekuatan dan momentum yang cukup, kekuatan luar lainnya akan menganggap klan Sacharonya sebagai mangsa yang mudah. Alih-alih menghadapi sakit kepala yang muncul karenanya, Dion lebih suka menghancurkan mereka semua sekaligus. Untungnya, pertemuan Nephilim akan segera terjadi. Ini akan menjadi kesempatan terbaik. Dion tidak yakin akan batas kekuatannya saat ini, tetapi dia tetap percaya diri dalam berhadapan dengan roh-roh alam semesta para Sprite karena keberadaan tinggi mereka tidak berdaya. Bahkan sekarang, Dion tidak begitu percaya diri dalam menghadapi makhluk tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan ki dan kekuatan tubuhnya saat ini. Semakin besar perbedaan antara keduanya, semakin tidak sempurna fusi mereka, dan dengan demikian semakin kecil peningkatan kekuatan yang datang dengan menggabungkan mereka. Fusi akan selalu dibatasi oleh separuh yang lebih lemah. Jadi, meskipun tubuh Dion memiliki kekuatan seorang ahli Dao tingkat ke-10 saja, ia hanya menyatukannya dengan ki-nya di tahap Dao ke-6. Ini bukan masalah besar. Dion hanya memperlambat kultivasi ki-nya agar tetap seimbang dengan kekuatan tubuhnya yang jauh lebih sulit ditingkatkan. Namun, sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hanya butuh beberapa dekade paling lama untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini dengan kecepatan kultivasinya. Tentu saja, jika dia menggunakan pil setengah tingkat abadi, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Namun, bagaimana pil semacam itu bisa begitu mudah disuling? Tidak ada ramuan spiritual tingkat abadi di alam fana. Untuk menyempurnakan pil pemulihan esensi, Dion terpaksa menggabungkan ratusan ramuan tingkat bintang untuk meniru efek dari satu ramuan tingkat abadi. Hal ini bukan hanya membebani pikirannya mengingat adanya perhitungan tak terhitung jumlahnya yang dibutuhkan. Tetapi dia tidak dapat menggunakan sumber daya yang begitu besar hanya untuk satu pil tanpa memengaruhi hati nuraninya sendiri. Jika Dion ingin melakukan ini, ia harus terlebih dahulu memberi Ellie waktu untuk menanam dan menumbuhkan herba tingkat bintang dan planet yang pernah punah ini. Untungnya, Ellie sudah jauh lebih mahir menggunakan bakatnya. Jadi, hasilnya akan segera terlihat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1974 memilikinya. Hei ayah, sebelum ayah pergi, panggil Alauna tepat saat Dion hendak menghilang. Sebenarnya ada dua hal, Alauna berkata sambil tersenyum manis. 1. Kuali alkimiamu melahirkan roh, tetapi dia mengabaikanmu karena dia pikir kau mengabaikannya. Kedua, bolehkah aku minum pil kedua? Oh, Dion berhenti sejenak. Yang pertama sudah cukup membuatnya berhenti. Namun yang kedua membuat alisnya berkerut. Pil kedua, di kejauhan, mereka yang menonton akhirnya bisa mendengar kata-kata keluarga bertiga sekali lagi. Jadi, mendengar permintaan Alauna, mereka hampir pingsan. Bahkan jika Anda dimanja, pasti ada batas seberapa banyak Anda dimanja, bukan? Ini adalah pil kelas abadi setengah langkah. Sayangnya orang-orang ini tidak tahu bahwa Dion pernah mencoba memberikan putrinya harta karun 33 surga. Ya, ada pil kedua. Luna menggunakan ki-nya, mengirimkan pil itu ke Dion. Ini, mata Dion membelalak. Dion langsung memikirkan sesuatu dari Dao of Arai Alchemy, tapi itu tidak mungkin, kan? Pemberian adalah puncak berkat alkimia. Bahkan nyala api yang unik pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Ketika seseorang mendalami jalur alkimia hingga mampu menempa Dao, maka rahasia surga dapat diresapi ke dalam pilnya. Dengan meresapi Dao ke dalam pil, maka seorang alkemis dapat melanggar hukum realitas dalam sekejap mata untuk menghasilkan sesuatu yang mustahil. Endowment adalah hasil dari pelanggaran hukum-hukum ini. Masalahnya adalah bahwa endowment adalah eksistensi yang hanya bisa disentuh oleh dewa alkimia. Bahkan para jenius terhebat mungkin hanya bisa mendapatkan satu di dekat puncak alam empirin alkimia. Bahkan saat itu, dalam kasus-kasus yang sangat langka, para jenius itu hanya akan membangkitkan bakat yang paling lemah. Misalnya, Endowment of Elevation, yang dapat menaikkan grade pil satu tingkat asalkan masih di bawah top grade. Atau, Endowment of Stability yang dapat memungkinkan pemadatan pil secara paksa asalkan seseorang mencapai langkah penyempurnaan terakhir. Namun, pil kedua muncul dalam penyempurnaan Dion.
Itu berarti dia telah membangkitkan Endowment of Multiplicity. Bahkan di antara endowment yang paling hebat. Itu berada di puncak, bahkan di atas Endowment of Reinforcement yang merupakan bentuk evolusi dari Endowment of Elevation. Dion tersenyum, lalu melemparkan pil itu kepada putrinya. Tentu saja kamu bisa memilikinya. Dengan itu, dia meraih kuali kecil yang sangat keras kepala dan menghilang. Hai Chibi kecil, jangan seperti ini. Kakak minta maaf. Dion tak dapat menahan diri untuk menggoda kuali kecil itu sambil dengan santai menghapus ujian roh alam semesta yang lain. Fondasi aliansi terlalu lemah untuk menghadapinya. Ada alasan mengapa Sapientia begitu ditakuti meskipun memiliki lebih sedikit kuadran di bawah kendali mereka dibandingkan dengan aliansi Nephilim. Seseorang dapat menganggap aliansi seperti biji yang tidak murni, sementara klan seperti Sapientia adalah baja yang ditempa dan ditempa. Secara teori, mereka mungkin memiliki iman yang sama untuk setiap alam semesta yang ditaklukkan, tetapi iman aliansi itu rapuh. Ini membuat Dion dapat menyerang alam semesta yang lemah terlebih dahulu, mengikis iman mereka, sebelum menyerang alam semesta yang kini melemah dan kuat. Tentu saja, Dion masih berhati-hati dalam memastikan semesta utama memegang tonggak sejarah bagi klan Sacharonya. Ini hanya membutuhkan sedikit usaha lebih. Dengan mata kanan neraka di sisinya, Dion dapat bepergian antar jagat raya hanya dalam hitungan menit. Dengan kemampuannya saat ini, bepergian dari satu sisi mortal plane ke sisi lainnya mungkin memakan waktu paling lama beberapa hari, jika memungkinkan. Jadi proses ini menjadi semudah membalikkan telapak tangan. Siapa yang akan tahu bahwa kekuatan luar yang perkasa akan jatuh seperti ini? Semua ini berarti bahwa meskipun Dion dapat menargetkan titik lemah aliansi, klan seperti Sapientia tidak memiliki kelemahan seperti itu. Meski begitu, Dion tidak takut pada Sapientia. Dengan keadaan seperti ini, dia mungkin sebaiknya berhenti bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang disebut federasi dan mengambil alih kuadran menara untuk dirinya sendiri juga. Aliansi Sprite menguasai 96 kuadran, sedangkan kuadran menara memiliki 105. Jika Dion menaklukkan semuanya, klan Sacharo miliknya akan menjadi klan planet tingkat kedua. Bahkan Sapientia hanyalah klan planet tingkat ketiga. Meskipun kesenjangan antara tingkatan tersebut jelas sangat besar, hal itu tidak lagi sampai pada titik di mana Dion harus lumpuh saat menghadapi kekuatan mereka. Dia tidak akan pernah menemui kondisi menyedihkan seperti yang dialaminya saat melawan Oser lagi. Namun, Dion tidak dapat menghitung ayam-ayamnya sebelum menetas. Dari 105 kuadran tersebut, 5 diantaranya dikuasai oleh naga, ras dengan jumlah makhluk tinggi terbanyak di seluruh alam fana. Percaya bahwa mereka akan mudah ditaklukkan adalah hal yang bodoh. Hasil yang lebih realistis adalah menjadi klan planet tingkat pertama puncak. Bahkan saat itu, Dion percaya diri. Selama dia berada di dekat level Sapientia, dia akan menerima apapun yang bisa mereka lemparkan padanya. Ditambah lagi, begitu medan perang kuno runtuh, banyak orang akan terkejut dengan perubahan aturan. Iman akan menjadi sia-sia. HMPH, bibi ini mengabaikanmu. Oh, kedengarannya si Chibi kecil tidak mau ikut bertempur lagi denganku. Dion berpura-pura patah hati. Kalau begitu, aku akan menggunakan kadal tua itu saja. Ekspresi Chibi kecil berubah. Sungguh menggemaskan melihat pipi tembamnya memerah karena marah. Karena dia adalah roh, orang bahkan bisa melihat Ki mengepul dari bibir dan telinganya yang mengerucut. Kamu berani, berani. Dion melesat dengan santai melintasi langit, melompat dari satu tata surya ke tata surya lainnya. Tapi kau mengabaikanku, bagaimana mungkin aku bertarung seperti ini? Hatiku terlalu hancur. Baiklah, rekatkan kembali, kata Chibi kecil dengan keras kepala. Jika kamu begitu rapuh, kamu tidak layak menjadi majikan bibi Grand ini. Dion tertawa. Chibi kecil mengangguk-angguk di bahunya, wajah tembamnya mengintip dari tutup kuali pertempuran yang berat sembari dia memarahi dia. Dion kurang mengerti tentang harta karun alam abadi, tapi Dao Alkimia Arai juga memiliki pemahaman mendalam tentang jalur master senjata. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1975, kemudian. Hanya saja Dion tidak pernah tertarik menempa senjata, jadi dia mengabaikan jalan itu. Namun, dia membaca beberapa hal dari waktu ke waktu saat dia penasaran. Kelahiran roh juga cukup langka di alam abadi. Dan, di antara mereka, bahkan lebih sedikit yang lahir secara alami. Misalnya, roh menara Sage Tower kemungkinan besar dimasukkan secara artifisial. Bagaimanapun, itu adalah mesin perang yang diproduksi secara massal, kemungkinannya untuk melahirkan roh secara alami jelas sangat kecil. Di alam fana, senjata tertinggi dikenal sebagai harta karun semu dan harta karun sejati dari 33 surga. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah bahwa harta karun semu itu sebenarnya beberapa tingkat di bawah harta karun sejati dari 33 surga. Di alam fana, harta karun kelas tertinggi tingkat 10, 11, dan 12 mendapatkan gelar semu ini.
Namun, jika seseorang mendengar peringkat ini di alam abadi, mereka akan tertawa sampai organ dalam mereka sakit. Peringkat sebenarnya adalah sebagai berikut. Harta karun tingkat tertinggi tahap ke-10, ke-11, dan ke-12 dikenal sebagai harta karun tingkat abadi setengah langkah. Setelah itu, tingkat abadi sejati dibagi menjadi 3 tingkatan. Harta karun mulia, harta karun empirin, dan harta karun dewa. Hanya di atas harta karun dewa seseorang akan memiliki harta karun 33 surga. Hanya bisa dikatakan bahwa Little Chibi cukup beruntung. Mampu menyerap awan-awan kesusahan itu, dan dengan demikian Dao Surgawi adalah apa yang memungkinkannya melakukan terobosan terakhir. Jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah menyeberang. Dengan evolusi ini, dia sekarang memiliki kemampuan untuk berevolusi selama dia memperoleh lebih banyak kesempatan. Untuk saat ini, dia adalah harta karun mulia tingkat rendah yang paling rendah, yang mana ada tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Namun setelah melahirkan roh, dia bisa tumbuh lebih kuat. Mengetahui hal ini, Dion memutuskan untuk memanjakan bibi buyut kecil ini dengan senyuman. Beberapa minggu kemudian, Dion menemukan formasi aneh dari 3 planet. Ketiganya tampak saling mengorbit seperti bulan, tetapi mustahil untuk mengetahui yang mana yang menjadi pusatnya. Pergerakan misterius ketiganya tampak menyimpan rahasia yang dalam, bergetar dengan irama yang menyatu dengan langit. Ketiga planet ini masing-masing sangat subur. Meskipun iklim di permukaannya berbeda-beda, yang tetap sama, tidak peduli seberapa panas atau dinginnya, adalah napas kehidupan yang padat yang memenuhi semuanya. Dengan pikirannya, Dion telah menemukan apa yang diinginkannya dan dengan sekejap, muncul di belakang seorang pemuda yang tengah mengurus kebun. Kakinya telanjang, dan ia tersenyum tipis, melangkah cepat di antara parit-parit dangkal berisi air yang mengalir. Ia sama sekali tidak mempermasalahkan kakinya yang berlumpur. Di kejauhan, seorang wanita cantik berkulit sawo matang dan berwajah penuh melambaikan pedang dengan lembut. Gerakannya sangat mendalam sehingga membuat Dion mengangkat alisnya tanda menghargai. Sepertinya meskipun adik Delia sudah lama tidak memasuki medan perang, kemajuannya masih sangat besar. Mendengar suara ketiga yang tiba-tiba ini, pasangan itu menoleh untuk melihat sosok Dion, mata mereka berbinar bahagia. "Ah, Dion," Ellie menyeringai, sambil memeluk Dion erat-erat. Meskipun tubuh Ellie terlihat rapuh, jika dibandingkan dengan manusia biasa, ia pasti berada di puncak kekuatan dan kelincahan manusia biasa. Ditambah lagi, mengingat fakta bahwa ia setengah kepala lebih tinggi dari Dion, ia benar-benar menyelimuti Dion. Dion tersenyum, membalas pelukan Ellie. Dia tidak punya banyak teman laki-laki, mungkin hanya Ellie dan Zabia. Jadi dia menyayangi mereka berdua. Selama bertahun-tahun, pemahaman Ellie tentang bakat surgawinya tumbuh ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Susunan 3 planet ini hanyalah salah satu aspeknya. Awalnya, Ellie percaya bahwa bakatnya adalah pertumbuhan cepat tanaman herbal spiritual. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan tanaman herbal ini melampaui kemampuan mereka dan menciptakan eksistensi baru. Misalnya, penelitiannya terhadap Serpent Fins telah membuahkan hasil yang luar biasa. Saat ini, ia telah memiliki kemampuan untuk menumbuhkan Dao Great Serpent Fins yang melindunginya setiap saat. Namun, di bawah bimbingan Luna dan anak surga yang menjadi bawahannya, Ellie mulai memahami bahwa pemahamannya terlalu dangkal. Seiring berjalannya waktu, dia mulai perlahan-lahan mengungkap batas-batas kemampuannya dan mulai memahami bahwa kemampuannya yang sebenarnya bukanlah menumbuhkan tanaman-tanaman spiritual dengan cepat, melainkan beresonansi dengan hukum surgawi. Apa alasan sebenarnya Ellie dapat mempercepat pertumbuhan tanaman herbal spiritual? Bukankah karena ia memiliki pemahaman mendalam tentang cara membangun taman spiritual? Segala sesuatu mulai dari aliran air, lokasi penanaman benih, hingga suhu yang tepat. Semuanya dikendalikan olehnya. Kapan dia pernah menyuntikkan ramuan spiritual dengan kekuatan mistis untuk membuatnya tumbuh? Jawabannya adalah tidak pernah. Mengapa Ellie yakin kekuatannya sangat terbatas? Justru karena ia telah menghabiskan begitu banyak waktu di sekitar tanaman herbal spiritual sejak masa mudanya. Bahkan di Focus Academy, dialah yang merawat kebun Delia dan menyediakan tanaman herbal yang dibutuhkan Madeline untuk mengatasi penyakitnya. Dia sudah memiliki minat di bidang ini sejak masa mudanya, jadi tentu saja bakatnya pertama kali terlihat di bidang yang sempit ini. Namun sekarang, kemampuannya bekerja dalam skala yang jauh lebih besar. Pembentukan 3 planet yang membuat Dion tergila-gila itu sebenarnya adalah hasil kerja Ellie. Dengan menggunakannya untuk memanfaatkan Dao Surgawi, ketiga planet ini menjadi jauh lebih dekat dengan surga, sehingga memungkinkan ramuan spiritual ini tumbuh lebih cepat. Sederhananya, meskipun Luna dapat mengendalikan semua ki di dunia, ia tidak perlu memahami misterinya. Namun, Ellie mengendalikan akar dari semua hal ini. Ini berarti Ellie dapat dengan mudah memahami semua Dao di alam fana. Intinya, dengan satu pikiran, ia dapat menggunakan Dao tingkat 9 dengan kemudahan yang tak tertandingi.
Tentu saja, Dao ini harus ada dalam gama ki alam semesta tempat ia berada. Sayangnya, hal ini masih menempatkan kekuatan tempurnya di bawah Luna. Bagaimanapun, pemahaman Will dimaksudkan sebagai pelengkap kekuatan sejati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1976, Api. Namun, ketika bakat ini diterapkan pada hal-hal tambahan, bakat itu bersinar ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bahkan sekarang, Ellie masih belajar. Dengan waktu yang cukup, semua hal di Mortal Plane akan berada di telapak tangan Ellie. Bahkan meramal masa depan bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja, Delia sangat diuntungkan dari hal ini. Dengan bantuan Ellie, jauh lebih mudah baginya untuk merasakan Dao surgawi, terutama saat mereka melakukan kultivasi ganda. Aku membawakan kalian hadiah, ucap Dion sambil tersenyum setelah mengobrol sebentar dengan pasangan itu. Ia bahkan membawa Clara, Ri, dan Madeline keluar dari dunia batinnya. Sudah lama mereka tidak menghabiskan waktu bersama mengingat ia telah pergi selama 5 tahun sebelumnya. Dengan lambaian tangannya, ratusan ramuan spiritual tingkat bintang dan planet muncul. Tanpa henti, mata Ellie bersinar seperti lentera. Banyak sekali, katanya dengan keheranan. Dion tertawa. Dibandingkan dengan jumlah yang telah kalian tumbuhkan, jumlah ini sangat menyedihkan. Mungkin, kata Ellie bersemangat. Tapi yang sudah kulakukan sekarang kebanyakan adalah eksperimen. Dari sedikit yang berguna untukmu, itu adalah ramuan spiritual biasa tingkat planet dan bintang. Namun, masing-masing yang kau bawa sekarang sangat berharga. Kebanyakan dari mereka sudah punah sejak lama. Planet biasa dan ramuan spiritual tingkat bintang? Delia terkekeh. Mungkin hanya kalian berdua yang bersedia mengatakan ini tentang harta karun yang akan membuat seluruh alam fana tergila-gila. Kedua keluarga itu tertawa dan menikmati waktu luang mereka, berpura-pura tidak menyadari sama sekali bahwa Mortal Plane terbakar karena tindakan Dion. Kota-kota Nephilim sangat besar seperti yang diduga. Namun, kota-kota itu tidak sepenuhnya mengabaikan orang-orang yang mungkin bertubuh lebih kecil. Hal ini menciptakan lingkungan yang ada dalam 2 tingkat. Banyak pintu restoran memiliki pintu masuk besar dan kecil, serta tempat duduk yang besar dan kecil. Jalan-jalan terbagi menjadi jalur-jalur, orang kecil, dan raksasa. Bahkan ada jaringan besar susunan teleportasi di mana-mana yang memudahkan orang kecil menjelajahi dunia yang besar dan masif ini. Akan tetapi, meski begitu, tidak diragukan lagi bahwa sangatlah berat bagi seseorang dengan tinggi badan normal untuk memasuki tempat semacam itu. Pada saat ini, 2 wanita cantik tengah mengalami hal ini. Namun, mereka sudah lama terbiasa dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi di atas kepala mereka. Yang lebih membuat mereka terkesan adalah kemampuan aliansi Nephilim untuk memperluas ukuran planet mereka tanpa kehilangan integritas struktural. Planet asal Dion sendiri telah berkembang hingga jutaan kali ukuran aslinya untuk dijadikan penjara bagi The Entity, tetapi planet itu benar-benar kosong. Cangkang luarnya bahkan tidak dapat menahan pertempuran antar makhluk surgawi. Sebagian besar kekuatannya terpusat di intinya karena alasan yang jelas. Namun, planet Nephilim jelas tidak memiliki masalah ini, dan ini bahkan bukan ibu kota mereka. Di aliansi Nephilim, semuanya didasarkan pada kekuatan. Salah satu wanita cantik memiliki kekuatan untuk memasuki ibu kota, tetapi yang lainnya belum melakukannya. Tidak ada yang namanya memakan koneksi di aliansi Nephilim, jadi keduanya hanya bisa bepergian ke kota yang lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kau dengar, seorang raksasa lewat, berbicara santai dengan rekannya. Meski tingginya lebih dari 5 meter, jalan di bawah kakinya tidak bergetar sedikit pun. Aliansi Sprite sudah berakhir. Apa? Temannya menatapnya dengan ekspresi konyol. Bahkan jika kau ingin mengerjaiku, bukankah kau harus memilih lelucon yang lebih baik? Kekuatan luar tidak akan mudah disingkirkan. Setidaknya aku akan mendengar tentang perang terlebih dahulu. Dan perang itu akan berlangsung setidaknya 1 milenium sebelum pemenangnya ditentukan. Aku tidak berbohong padamu, sang provokator menjawab dengan bangga. Seorang sepupuku adalah salah satu dari sedikit orang yang berada di Sprite Capital selama masa karantina. Kami pikir kami tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka yang berada di sana. Tetapi beberapa hari yang lalu, karantina berakhir dan semua orang diizinkan untuk kembali. Melihat pihak lawan tertarik, si provokator pun melanjutkan. Kau tak akan pernah percaya ini, tapi ke-13 Valen dari Sprite Alliance tumbang di tangan satu orang. Apa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Sungguh, bagaimana mungkin kelima Supremes itu hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun saat 13 Supremes tumbang? Itu konyol, tidak seorang pun tahu pasti. Tetapi ada rumor bahwa setelah pertempuran berakhir, banyak yang melihat Supreme Spiritual dirantai dan dipaksa berlutut. Dan, Supreme Heavenly lah yang mengendalikannya. Maksudmu, Dewa Surgawi tertinggi memberontak, tidak hanya memberontak, tetapi berhasil. Sang provokator berkata dengan bersemangat. Tapi ini baru permulaannya. Menurut sepupuku,
Alasan mereka berselisih adalah karena sang pewaris tak bernoda. Putri Dewa Surgawi tertinggi? Ya, rupanya, Supreme Heavenly benar-benar punya anak dengan bocah formasi Dao rendah. Ah, aku sudah selesai mendengarkanmu. Berhentilah mengatakan omong kosong ini padaku. Pertemuan Nephilim akan segera berlangsung dan aku tidak ingin kehilangan kesempatanku untuk mendapatkan tiket karena omong kosongmu. Ayah, aku serius. Faktanya, bocah formasi Dao bawah itu adalah orang yang membunuh 13 Valen. Sepupuku melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sungguh, bagaimana kau bisa mengharapkanku mempercayai omong kosong seperti itu? Bahkan jika kau tidak percaya padaku, kau percaya pada tetua Nephilim, kan? Nama persekutuan peri telah dihapus dari kursi kehormatan pertemuan Nephilim. Ekspresi wajah orang itu berubah, lalu dengan cepat mengeluarkan perkamen besar dan memeriksanya sendiri. Ia hanya bisa tercengang saat menyadari bahwa kata-kata temannya itu benar adanya. Itu bahkan belum setengahnya. Kamu tidak serius, masih ada lagi. Tentu saja masih ada lagi. Dia benar-benar menaklukkan seekor naga dan 4 binatang surgawi sebagai teman binatangnya. Namun, itu pun terlupakan karena tampaknya dia mengalami luka dalam saat berperang. Jadi, setelah pertempuran berakhir, dia benar-benar memurnikan pil setengah tingkat abadi untuk meningkatkan dirinya dan langsung masuk ke alam Dao ke-6. Melihat rekannya terdiam, sang provokator menyeringai. Bahkan, kata-katanya telah tersampaikan dengan baik di jalan. Banyak orang yang mendengarkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1977. Siapakah mereka? Dia tidak hanya memurnikan pil semacam itu, dia juga memurnikan 2 di antaranya. Lalu dengan santai memberikan 1 kepada putrinya setelah mengumumkan bahwa aliansi Sprite akan berada di bawah kendali Luna Sacharo dan klan Sacharo mulai sekarang. Apa yang baru saja kamu? Sebelum si penghasut bisa melanjutkan soliloquinya, sebuah sosok kecil melintas di hadapannya. Si cantik yang lebih lemah telah bergerak tanpa si cantik yang lebih kuat. Sang provokator memiringkan kepalanya yang besar. Apa yang ingin kau ketahui, gadis manusia kecil? Nama itu, siapa nama yang kau sebutkan? Oh, namanya, raksasa itu berkedip, berpikir sebentar. Ia tampak lupa sebelum matanya berkilat karena kenangan. Ah, benar juga, namanya Dion Sacharo. Meskipun, menurutku para tetua Nephilim tidak menganggapnya serius, atau mereka akan memasukkannya ke dalam kursi kehormatan. Si cantik membeku seolah-olah dia telah dipukul. Faktanya, si cantik yang lebih kuat juga membeku di tempat. Siapakah mereka kalau bukan Jade dan Rose? Jade tidak tahu harus menanggapi bagaimana, apalagi bagi Rose yang menyimpan kebencian mendalam terhadap Dion. Ia tak pernah bisa mengerti mengapa tuannya berkorban begitu banyak untuknya, bahkan sampai mati, terutama saat Dion tak pernah melakukan apapun untuknya. Tentu saja, pikiran-pikiran ini hanyalah dugaan Rose. Jade tidak pernah memberitahu Dion seluruh kebenaran karena takut tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahannya. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan kebenaran yang sama kepada Rose? Meskipun dampaknya terhadapnya akan lebih kecil karena fakta bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan garis waktu itu tidak terkait langsung dengannya, bahayanya tetap ada. Sebenarnya, Rose awalnya tidak membenci Dion. Saat pertama kali bertemu dengannya, meskipun dia hanyalah seorang gadis pelayan berusia 12 tahun, mengingat statusnya sebagai murid Jade saat itu disembunyikan, Dion memperlakukannya dengan baik. Rose adalah seorang yatim piatu, jadi sebelum dia diasuh oleh Jade, dia telah mengalami banyak kekejaman dunia. Dia sangat menyadari bahwa kebaikan yang ditunjukkan Dion itu langka dan bukan sesuatu yang bisa dia dapatkan kapanpun dia mau. Namun, meskipun Dion baik, Jade sudah seperti ibu baginya. Ada terlalu banyak perbedaan di antara kedua hubungan itu. Bagaimana mungkin dia tidak berpihak pada Jade? Mendengarkan tuannya berbicara tentang bagaimana dia harus membantu Dion dengan baik. Dengan jelas menyimpan rasa sayang yang dalam kepada seorang pria yang hampir tidak memedulikannya, hal itu menusuk hati Rose dengan cara yang tidak ingin ia maafkan. Meskipun dia tidak pernah mengambil tindakan terhadap Dion meskipun benih iman tuannya memberikan peningkatan kekuatan yang besar. Dia bertekad untuk menggunakan sisa-sisa terakhir tuannya di dunia ini untuk menunjukkan kepada Dion apa yang telah dia abaikan. Dalam benaknya, jika ia berhasil mencapai puncak alam mortal, itu sama saja seperti Jade. Itu sudah cukup bagi Dion untuk menyesali tindakannya sampai ke akar-akarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Rose menyadari bahwa rahasia itu lebih dalam dari yang ia kira sebelumnya. Jade yang ia jadikan murid ternyata tidak sama persis dengan gurunya. Seringkali, ia percaya bahwa mereka adalah orang yang sama persis. Kepercayaan ini menjadi lebih kuat ketika Jade akhirnya menyempurnakan manifestasinya dengan mengubahnya melalui kebangkitan roh yang tak terkalahkan. Saat rambutnya berubah dari perak menjadi emas, Rose merasa seolah-olah tersambar petir. Kisah yang diceritakan Jade sebelum ia meninggal muncul kembali dan Rose tiba-tiba mengingat semuanya. Namun, bahkan hingga hari ini, ia tidak tahu bahwa dosa
adalah perbuatan yang dilakukan oleh tuannya. Sayangnya, Rose terlalu bias. Dia menyangkal hal-hal tersebut. Tuannya berkata bahwa lelaki yang dicintainya tak terkalahkan, bahwa ia telah menyatukan seluruh alam fana, bahwa ia hanya gagal di langkah terakhir sebelum ia berhasil menyelamatkan mereka semua. Lelaki seperti itu, tidak mungkin ia adalah Dion. Tetapi kata-kata raksasa ini menghancurkan pikiran tersebut. Mengalahkan 13 Valen dengan mudah, menaklukkan Sprite Alliance, memiliki 4 Celestial Beast dan seekor naga di bawah kendalinya, menyempurnakan pil setengah tingkat immortal, setiap tindakannya lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Semakin banyak yang didengarnya, semakin sulit baginya untuk menyangkal kata-kata tuannya. Kebencian yang terpendam dalam dadanya membusuk dan mencakar hatinya, tidak mau melepaskannya. Versi muda dari tuannya ini sama sekali bukan tuannya. Meskipun dia seharusnya merasa lebih baik mengetahui bahwa Jade masih hidup dalam bentuk tertentu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk. Jade ini masih muda, belum dewasa, emosional. Dia sama sekali tidak seperti tuan yang tenang, mantap, dan percaya diri yang dikenalnya. Wanita yang tampaknya memegang dunia dalam genggamannya. Bagaimana dia bisa menggantikan tuannya? Mengatakan bahwa Rose dibutakan adalah benar. Jadi Dion yang pertama kali ditemuinya juga percaya diri dan tenang, candaannya yang cerdas tidak kalah mendalam dari candaannya sendiri. Namun, Jade yang belum dewasa dan emosional ini juga dirinya. Meskipun ingatannya tentang hari itu telah disegel, efek yang tertinggal di alam bawah sadarnya tetap ada. Bukankah Jade yang lebih tua juga emosional pada hari kematiannya? Namun Rose tidak melihat hal ini. Dia memilih untuk menerima bukti yang sesuai dengan narasinya dan mengabaikan hal lainnya. Tidak mengherankan jika alih-alih menerima prestasi Dion dan menyadari bahwa dia layak mendapatkan pujian dari gurunya, tatapannya malah berubah dingin. Jade, ayo berangkat. Tuan, Jade jelas ingin mendengar lebih banyak, dia merasa raksasa itu telah menghilangkan banyak detail demi menjaga agar semuanya tetap menghibur. Namun melihat tatapan dingin di mata tuannya, dia tidak bisa menahan perasaan tercekik. Mengapa dia begitu membenci Dion? Jade berterima kasih kepada Rose, tetapi posisi Dion di hatinya akan selalu lebih tinggi. Sejujurnya, dia sudah sangat lelah dengan kebencian tuannya terhadapnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1978, siapakah mereka? 2. Rose dapat melihat emosi yang berfluktuasi di mata Jade. Untuk sesaat, dia bahkan melihat sekilas kilatan tekad yang memudar begitu muncul. Untuk sepersekian detik itu, hampir seperti tuannya telah kembali. Ku bilang, ayo, ulang Rose tajam setelah menenangkan emosinya. Tidakkah kau pikir kau seharusnya lebih memahami emosi muridmu sendiri? Mendengar perkataan itu, alis Rose langsung berkerut, kepalanya menoleh ke arah suara dan mendapati 2 orang wanita berdiri berdampingan di hadapannya. Siapa lagi mereka kalau bukan Saru dan Lilith? Kau, amarah Rose memuncak. Dia memang sudah dalam suasana hati yang buruk sejak awal. Siapa orang-orang asing ini yang berani bertanya padanya? Tunggu, Rose tiba-tiba terdiam. Bukankah ini Lilith, gadis dari kuadran iblis? Beraninya dia muncul di sini? Jelas, Rose hadir selama puncak pembantaian jiwa dan kegagalan katedral. Dan, yang lebih jelas lagi, meskipun Dion menyegel semua orang untuk tidak membicarakan masalah hari itu, Rose bukanlah salah satu dari mereka. Hanya dia dan Jade yang sekarang sudah mati yang tidak tersentuh. Aliansi Nephilim tidak mendiskriminasikan kuadran iblis. Namun, hal itu tidak berlaku bagi yang lainnya. Karena aliansi Nephilim membiarkan kekuatan berkuasa, jika seorang kultivator jalur iblis muncul di sini, tidak ada yang akan melindungi mereka jika ada orang yang lebih kuat membunuh mereka. Tidak ada aturan pencegahan seperti itu di sini. Dari mereka yang berada di kuadran iblis, hanya penguasa istana Rahwana yang berani datang ke sini. Dan meskipun begitu, ia akan tetap berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap. Saru, sebelum Rose bisa mengambil keputusan tentang bagaimana menanggapinya, Jade tiba-tiba berbicara. Sementara Rose hanya mengenali Lilith, Jade mengenali Saru. Lagi pula, di alam semesta asal Dion, dia menduduki peringkat di antara 10 jenius teratas, semua orang mengenalnya. Ketenarannya semakin kuat selama turnamen dunia. Meskipun, hilangnya dia yang tiba-tiba tidak pernah dijelaskan kepada banyak orang. Tentu saja, saat itu Saru bahkan belum berusia 10 tahun meskipun dia menyamar sebagai gadis berusia 16 tahun. Jadi, orang tidak bisa menganggap penempatannya saat itu terlalu serius. Rose kembali bimbang. Dia tahu tentang Lilith, dan sekarang muridnya tahu tentang Saru ini. Ditambah lagi, nama Saru ini. Dia yakin bahwa gurunya mencantumkannya di antara orang-orang yang harus dia lindungi sebaik-baiknya. Jika dia mengungkap Saru sekarang, dia mungkin terlibat dengan Lilith karena mereka bepergian bersama. Seperti halnya raksasa penghasut itu menjadi karakter sampingan saat 4 wanita saling berhadapan. Melihat mereka menjadi pusat perhatian, Rose mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, mereka berempat menghilang. Pupil mata raksasa penghasut itu mengecil.
keberadaan yang lebih tinggi. Tiba-tiba dia merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Dia juga merasa tidak puas dengan perlakuan wanita muda itu terhadap muridnya. Apa yang akan terjadi jika dia mengungkapkan pikirannya terlebih dahulu sebelum gadis berambut putih itu? Dia tidak berani memikirkan akibatnya. Kalian berdua, siapa kalian? Kata Rose dengan cemberut yang penuh permusuhan. Kami sekutumu, kata Saru ringan. Aku tidak ingat pernah bersekutu dengan seorang kultivator jalur iblis. Rose menjawab sambil mencibir. Aku yakin gurumu mengajarkanmu lebih baik daripada meremehkan orang lain karena hal-hal yang tidak penting. Beraninya kau sebut-sebut nama majikanku? Amarah Rose kembali memuncak. Dia sebenarnya bukan tipe orang seperti itu. Dia menganggap dirinya tenang dan penuh perhatian. Tetapi jika menyangkut masalah mantan majikannya, dia terlalu sensitif. Aku hanya mengingatkanmu tentang sesuatu yang sudah kau ketahui, kata Saru dengan tenang. Apa yang kau tahu? Lilith ini bertanggung jawab atas pasar budak jiwa, dia sepenuhnya terlibat dalam kematian jutaan pemuda. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti jalan iblisnya. Kau tahu cerita itu lebih baik daripada aku. Saru melanjutkan dengan nada yang sama. Jadi kau tahu betul bahwa sebenarnya manusia biasa dari jalur konvensional yang melakukan banyak kengerian. Para penggarap jalur iblis terlibat, ya. Tapi mengapa kau memilih untuk menggunakan ini untuk melabeli mereka dan tidak semua penggarap jalur konvensional juga? Rose merasa seolah-olah dia tersedak kata-katanya sendiri. Memang benar bahwa para pembudidaya iblis adalah bagian dari rencana itu, tetapi juga benar bahwa sebagian besar kekejaman dilakukan oleh pembudidaya konvensional. Selain itu, dia tahu betul bahwa pasar jiwa didirikan bahkan sebelum Lilith lahir. Ada banyak hal yang tidak diketahuinya. Misalnya, setelah Dion melukai jiwa Lilith, dia bisa saja memilih menggunakan jiwa salah satu budak jiwa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya, bahkan menanggung penghinaan karena harus tampil telanjang di hadapan Dion demi pengobatan. Tentu saja, mengingat kondisi pikiran Rose, mungkin mengetahui hal ini saja tidak akan cukup. Jade melihat ke samping dengan gugup, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Meskipun dia tahu siapa Saru, dia belum pernah berinteraksi dengannya. Dia tidak tahu apa tujuan kunjungan ini. Lupakan saja masalah ini, kita sudah salah langkah. Kami sebenarnya datang ke sini untuk membawa kalian berdua kembali ke klan Sacharo. Tidakkah menurutmu sudah waktunya bagimu untuk kembali? Alis Rose berkedut. Kau dikirim oleh babi Dion? Kau memanggilnya apa? Pedang Lilith terlepas dari sarungnya. Suara pedang Ki memenuhi udara saat dia mengarahkan pedangnya ke arah Rose. Ucapkan itu lagi dan lihat apakah aku tidak akan memotong lidahmu. Mata Rose membelalak. Dao tingkat ke-7, sebagai ahli Dao tingkat rendah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saru mendesah, lalu menarik pelan pergelangan tangan Lilith yang terulur. Dion sendiri akan segera datang, tetapi kalian berdua mungkin sudah mendengar tentang apa yang terjadi dengan aliansi Sprite. Tidaklah tepat baginya untuk pergi terlalu cepat. Kami tidak akan kembali. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Jade berubah. Akhirnya, dia menggertakkan giginya. Sekalipun kau tidak, guru, aku adalah dia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1979, skema. Ekspresi Rose berubah terus-menerus. Meskipun dia tidak pernah benar-benar menggabungkan Jade saat ini dan gambaran gurunya menjadi satu, secara tidak sadar, dia benar-benar menghargai Jade bahkan saat dia bersikap kasar. Melihat penolakannya yang begitu keras tiba-tiba membuatnya menyadari bahwa mungkin dia benar-benar terlalu keras kepala. Tuan, aku menghargai semua yang telah kau lakukan untukku. Tapi penilaianmu kali ini tidak jelas. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara Tuan dan Dion. Tapi aku yakin Dion tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti salah satu dari kita. Faktanya, fakta bahwa dia berusaha keras untuk menemukan kita seperti ini menunjukkan bahwa dia khawatir tentang kita. Beberapa abad berikutnya akan sangat berbahaya. Hidup sendiri bukanlah. Itu bukanlah hal yang cerdas. Rose mengatupkan rahangnya. Dia sama sekali tidak menyukai kata-kata yang didengarnya. Dia sangat menyadari bahwa Jade benar. Selama beberapa dekade terakhir, dia telah berhasil mencerna sebagian besar benih iman Jade yang lebih tua, tetapi harus diingat bahwa Jade hanyalah keberadaan tinggi yang baru saja maju. Selain itu, demi memperoleh kesempatan untuk maju melampaui tingkatan Jade yang lebih tua, Rose mengambil landasan kultivasi untuk dirinya sendiri. Tetapi semua pemahamannya telah dibuang oleh gurunya bahkan sebelum dia sempat menyerap benih iman. Hasilnya, kemampuan Rose dalam menggunakan Ki sudah mendekati kemampuan puncak Jade. Namun, pemahamannya sangat kurang. Dia hanya memahami satu teknik tingkat dewa di alam sukses kecil. Selain itu, tekad terbaiknya hanya pada tahap Dao pertama. Dia masih lebih kuat dari Valen, tetapi itu hanya sedikit. Dia adalah makhluk tinggi terlemah saat ini. Dia benar-benar tidak punya modal untuk bertahan hidup sendirian, apalagi melindungi Jade pada saat yang sama.
Rose menatap mata Jade, warna-warna yang berputar-putar menarik perhatiannya. Dia bisa melihat tekad yang kuat tersembunyi jauh di dalam. Dia mendesah, petik 1 titik. Sepertinya butuh pria itu lagi untuk memunculkan versi dirinya ini. Kalau kamu begitu percaya diri, kamu tidak akan keberatan mengikuti ujian, kan? Rose tiba-tiba berkata, ujian? Jade terkejut, begitu pula Saru dan Lilith. Ya, sebuah ujian. Pertemuan Nephilim akan berlangsung dalam beberapa bulan lagi. Mungkin akan ditunda karena perubahan mendadak dengan aliansi Sprite. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak akan lama lagi. Jika Dion muncul dan memiliki kinerja yang baik, aku akan setuju untuk kembali bersamamu. Jika dia bahkan tidak layak untuk mengambil bagian dalam pertemuan seperti itu, maka dia tidak berhak berbicara tentang melindungi kita berdua. Saru dan Lilith menyeringai. Sedangkan Jade, dia kurang percaya diri karena sudah lama tidak bertemu Dion. Namun pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Kesepakatan. Jauh di dalam wilayah Nephilim, di sebuah istana sebesar gunung, sekelompok raksasa tua sedang bertemu. Dalam aliansi Nephilim, semuanya diputuskan berdasarkan kekuatan sementara sesuatu seperti senioritas dikesampingkan. Akibatnya, tidak hanya ada individu dari segala usia yang ikut serta dalam pertemuan ini, tetapi banyak dari mereka juga memiliki nama keluarga yang sangat berbeda. Nepotisme hampir tidak terlihat. Sapientia benar-benar punya banyak keberanian. Salah satu raksasa mencibir. Sepertinya mereka lupa siapa klan tertua di antara kita semua dan siapa yang memegang tinju lebih besar. Nada bicara mereka menyebalkan, tetapi tidak ada yang salah dengan isinya. Banyak yang sudah mengonfirmasi bahwa Dion Sacharo ini telah menghancurkan jiwa salah satu bangsawan mereka sebelum membantai 8 orang dari jenis mereka. Kau tahu klan seperti itu tidak akan menerima hal seperti itu begitu saja. Tidakkah kau pikir fakta bahwa bocah Sacharo ini begitu percaya diri dalam menyebarkan berita ini membuat dia tidak peduli bagaimana Sapientia membalas? Gerakannya memang memperjelas kesimpulan tersebut. Kami tidak mendengar apapun selama berminggu-minggu, yang berarti ia memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk menghentikan semua kebocoran. Namun, setelah minggu-minggu berlalu, ia melepaskan semuanya tanpa hambatan. Ia dengan jelas menunjukkan kehebatan dan kepercayaan dirinya. Bukankah ini berarti dia juga menamparkan wajah kita? Berapa banyak Sapientia membayarmu untuk mengatakan itu? Seorang tetua menyela tanpa menahan diri. Omong kosong apa ini? Dia tidak menyentuh satupun dari orang-orang kita, dan bahkan jika dia menyentuhnya, lalu kenapa? Itu hanya berarti mereka lemah. Jadi dia menamparkan wajah kita karena dia ingin memastikan dia tidak dipandang rendah. Logika apa yang kamu miliki? Tidak ada gunanya berdebat seperti ini. Pada akhirnya, Dion Sacharo ini telah membantai 13 Valen. Jumlah Valen di seluruh Mortal Plane tidak akan melebihi 2 hingga 300, dan itu hanya jika kita memasukkan jumlah Tasenonoh yang dimiliki para naga. Jika kita mengabaikan mereka, jumlahnya tidak akan melampaui 100. Menebang 13 pohon dengan sangat ceroboh merupakan pukulan telak bagi kami. Kami tidak tahu siapa Dion Sacharo ini atau apa motifnya. Kami tidak bisa membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Grand Elder benar. Klan Sacharo ini muncul entah dari mana, dan waktu kemunculan mereka terlalu mencurigakan. Mereka mungkin saja bidak catur yang disisihkan oleh klan yang gagal. Dalam kasus seperti itu, kita tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Meskipun jelas Sapientia hanya mengajukan teori ini karena mereka ingin meminjam tangan kita untuk mengakhiri hidupnya, kesimpulan mereka bukannya tanpa dasar. Mereka tahu kita bukan orang bodoh. Mustahil bagi klan sekuat itu untuk bangkit begitu cepat dan tiba-tiba tanpa ada tangan yang mengintai di balik bayang-bayang. Jadi apa keputusannya? Jika Dion Sacharo ini tidak muncul di Gathering, kita akan bergabung dengan Sapientia dan Transcendent Beast Alliance untuk membersihkan mereka sebelum medan perang dimulai. Jika dia muncul, suatu rencana disusun jauh di dalam aula. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1980, diharapkan. Bulan demi bulan berlalu. Meskipun Dion tidak tahu persis apa yang direncanakan orang-orang ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pasti akan ada tindakan balasan yang akan diambil atas tindakannya? Hanya saja, dia tidak peduli. Ia merasakan kebebasan yang sudah lama tidak dirasakannya, kebebasan yang mungkin tidak pernah dirasakannya sejak ia berkeliaran dengan angkuh di dunia fana. Tidak ada yang dapat menggoyahkannya saat ini, bahkan jika seluruh alam fana mengarahkan pedang mereka padanya. Seperti ini, pertemuan Nephilim segera mendekat. Selama waktu ini, Dion memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan beberapa hal. Pertama, infrastruktur aliansi Sprite mungkin mengesankan bagi orang lain, tetapi baginya, itu tidak layak disebut. Dia ingin segera memperbaikinya agar sesuai dengan standar aliansi mortalnya. Sensus seluruh aliansi dilakukan di mana Soul Tax sekali lagi digunakan. Bagi Dion, memastikan tidak ada satu orang pun yang terlewat semudah bernapas. Siapa yang bisa lolos dari Immortal Sense-nya?
Tidak diragukan lagi bahwa banyak mantan aliansi Sprite tidak puas dengan tindakannya. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan ketika bahkan para pemimpin tertinggi mereka sama sekali tidak bersuara? Adapun Dion, ia menyadari bahwa memenangkan hati banyak orang tidaklah mudah. Itulah sebabnya ia berusaha keras untuk menaklukkan dan memantapkan Celestial Deer Quadrant sebagai fondasi untuk berkembang. Selama ada inti budaya, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, seperti yang dapat dikatakan oleh siapapun yang memahami sejarah, asimilasi populasi, terutama yang sombong seperti Sprite, bukanlah hal yang mudah. Yang membuat hal ini semakin sulit adalah fakta bahwa kekuatan Sprite secara keseluruhan lebih kuat daripada yang dapat diberikan oleh aliansi mortal milik Dion. Ini bukan karena mereka kurang berbakat, karena alkimia susunan Dion telah memastikan untuk memperbaiki banyak masalah ini. Sebaliknya, hal ini terjadi karena populasi pertama jauh lebih banyak daripada populasi kedua. Benar saja, masalah terbesar yang dihadapi Dion adalah jumlah Sprite yang terlalu banyak. Sprite memiliki tingkat reproduksi yang cukup rendah, jadi sebenarnya sebagian besar dari 96 kuadran yang mereka kendalikan terdiri dari manusia dan binatang biasa. Namun, meskipun ini benar, populasi Sprite sendiri masih 2 kali lipat dari yang dikuasai Dion. Untuk mengatasi hal ini, Dion memutuskan bahwa tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Jika mereka bias terhadapnya, mengapa tidak menunjukkan kepada mereka betapa ia dapat membuat hidup mereka lebih baik? Hanya dalam 6 bulan pertama, aliansi Sprite mengalami pergolakan besar. Struktur kota yang telah mereka kenal sejak lama dirobohkan, peristiwa migrasi massal terjadi di seluruh jagat raya mereka. Dan bahkan 1% terbawah mulai merasa seolah-olah hidup mereka akhirnya mulai berarti. Pada akhirnya, mereka yang paling tidak puas dengan Dion bukanlah rakyat biasa, melainkan para elit. Namun, apa gunanya pendapat para elit jika masa menentang mereka? Ketika Dion menyebarkan kloningannya, hasilnya berbicara sendiri. Dengan lambaian tangan, ia dapat menciptakan pemandangan kota yang indah yang menyentuh hati. Jalan beraspal sempurna, bangunan tinggi dari perak dan kaca, dan bahkan udara terasa lebih nikmat. Tentu saja, kemudahan ini merupakan hasil penelitian selama beberapa dekade yang dipimpin oleh Mei Ying. Tidak mungkin untuk membuat rencana kota yang sama sekali baru untuk setiap bagian tanah yang ditaklukkan Dion. Sebaliknya, Dion membagi perencanaan kota menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah rencana ibu kota dan yang kedua adalah rencana kota sekuler. Ibu kota menerima pendanaan dan periode perencanaan terbesar. Namun, kota-kota tersebut sangat langka. Kota-kota tersebut merupakan hadiah yang hanya diberikan kepada klan yang berhasil mengumpulkan cukup banyak pahala untuk memasuki tingkat ke-7. Sampai sekarang, aliansi Fana hanya memiliki 1 ibu kota karena belum ada yang berhasil mengumpulkan jumlah pahala yang sangat besar. Akan tetapi, kota sekuler dibagi menjadi 81 jenis. Mei Ying membuat 81 rencana kota yang dapat dipilih tergantung pada lingkungan tempat kota itu dibangun. Ke-81 rencana kota sekuler ini telah dihafal oleh Dion. Segala sesuatu mulai dari jalan, gedung pemerintahan, hingga bahan yang digunakan hingga detail terkecil telah ditulis. Dengan ini, Dion dapat memindai suatu area, menggunakan penilaiannya untuk memutuskan rencana kota terbaik dari 81 rencana, lalu meletakkannya dalam hitungan jam menggunakan susunan kreasi. Namun, meskipun rencana kota ini diproduksi secara massal, masing-masingnya berada di level yang lebih tinggi daripada yang mungkin ditemukan di Outer Powers. Mereka hanya sedikit lebih rendah dari Outer Power Capital City. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan orang biasa yang dulunya tinggal di tempat tanpa prospek masa depan, tiba-tiba bisa tinggal di tempat dengan peluang di mana-mana. Namun, ini bukan hanya kenyataan bagi mereka. Itu baru puncak gunung es. Tidak lama setelah membangun kota-kota tersebut, Dion menghubungkan bekas wilayah aliansi Sprite dengan perpustakaan mortal. Tiba-tiba, seluruh populasi manusia memperoleh akses gratis ke pengetahuan yang tidak pernah mereka duga akan mereka pelajari sepanjang hidup mereka. Selanjutnya, sumber daya mulai membanjiri kota-kota sekuler ini. Pil-pil berkualitas yang bahkan membuat para elit tercengang menjadi hal yang biasa. Desain senjata yang indah yang seharusnya berharga mahal menjadi semurah beberapa potong makanan. Tiba-tiba, para jenius yang telah terkubur karena status mereka yang tidak penting mulai bangkit satu demi satu. Pada akhir tahun, para elit dari bekas aliansi Sprite hanya bisa mengubur ketidakpuasan mereka jauh di dalam hati mereka. Agar mereka tidak menimbulkan kemarahan publik. Seperti yang diharapkan, pertemuan Nephilim tertunda. Baru pada akhir tahun kedua berita tentang dimulainya pertemuan itu kembali menggemparkan kekuatan luar. Dion juga memanfaatkan waktu ini dengan efektif. Setelah yakin bahwa bekas wilayah aliansi Sprite cukup stabil untuk tidak jatuh dalam beberapa hari, ia mengalihkan perhatiannya ke Tower Quadrants. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.